ya. Oke, sudah semuanya dengarkan, dia yang pimpin. Yuk. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekali lagi, siapapun berhak untuk memimpin, ya. Jadi kita harus menghargai apapun keadaannya. Oke, next. Yaitu Asmaul Husna, ada yang mau memimpin depan? Ya. Atau saya minta tolong tunjuk satu temanmu yang belum. Silakan. Bebas, bebas, ayo. Boleh cewek, boleh cowok. Ya, silakan mulai kalian. Hitungan ketiga, baca bismillah ya. Dia yang mimpin. Ya. Hitungan ketiga membaca bismillah. Kita mulai. 1, 2, 3. Ya Muhammad,
objek yang akan kita ukur pada hari ini yaitu tiang bendera dan objek tinggi yang lain. So, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar menaksir tinggi menara. Oh ya, kemarin sudah berapa ya? Sudah? Oke. Kemarin sudah masuk ke nakal lagi. Sakit kan? Oh ya. Tapi sekarang sehat ya? Alhamdulillah. Oke, ada dilanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar menaksir tinggi suatu menara atau objek yang akan kita ukur. Menggunakan rumus apa pada trigonometri? Menggunakan rumus? Menggunakan rumus? Tan? Bagaimana rumusnya? Tan? Sisi depan. Samping ya. Kenapa menggunakan tan? Kenapa tidak menggunakan sin? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira? Kalian ada di sini nih, sekarang. Kenapa kita harus menggunakan tan? Kenapa? Ada yang tahu kenapa menggunakan rumus tan dalam menghitung tinggi suatu objek? Kenapa nggak sin, Pak? Kenapa nggak cos? Alasannya? Kenapa? Karena coba kalau misalkan kalian ngeker membidik, posisinya ada di sini. Kenapa? Ya, karena fokus sudutnya ada di orang yang membidik. Orang yang membidik ada sudut elevasi, sehingga ketika menggunakan rumus tan, maka tan C rumusnya tan sama dengan sisi depan per sisi samping. Yang mana sisi sampingnya? Yang A, ya kan? Tan desa bawa meteran. Oke, nanti kan kalian akan mengukur dari objek bendanya ke orang yang membidik menggunakan alat klinometer, ya kan? Ketahuan di sini panjangnya berapa meter, terus ada sudut, baru kalian nanti menentukan tinggi objeknya. Oke, kemarin sudah saya lihat semua videonya, keren-keren. Cuman ada satu yang error, miliknya saya lupa. Tapi yang pasti harapan saya hari ini sudah direvisi videonya, karena alat klinometernya mungkin kena sensor yang busuk, jadi nggak kelihatan. Sudah direvisi ya. Masih ada kesempatan hari ini, makanya hari ini kalau kalian satu lagi ya, kalau bisa sudut yang kalian posisi yang ide jangan sama nanti. Yang satu sebelah utara, yang satu sebelah selatan, timur, satu sebelah barat. Oh iya. Ya. Jadi biar nggak tabrakan. Itu ya. Terus nambah satu objek lagi. Terserah mau tinggi pohon, tinggi menara di masjid, ataupun tinggi Allah boleh. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita outing kelas? Aman? Alat sudah dibawa semua? Sudah ya? Sudah bawa ini juga? Sudah diukur yang tinggi badannya? Lakukan pengamatan di luar
keluar kelas. Silakan. Kita kemudian 14 kita kembali ke kelas ya.
teman-teman, kali ini saya akan membuat vlog tentang mengukur tinggi tiang bendera dengan alat ini yang bernama klinometer sederhana. Ayo kita lanjutkan untuk mengikuti saya sampai akhir video. Oke teman-teman, kita akan melihat cara pengukuran tiang bendera yang ada di sana. Menggunakan alat sederhana yang kita buat sendiri yang bernama klinometer. Oke teman-teman, langkah pertama adalah mengarahkan alat klinometer ke atas tiang bendera. Seperti ini. Oke guys, jarak dari tiang bendera ke teman saya ini yaitu berjarak 10 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mengukur tinggi tandon air tersebut dengan menggunakan klinometer sederhana. Untuk langkah yang pertama, sebelum kalian menggunakan klinometer, kalian harus mengukur jarak antara tandon air dan posisi kalian di sini. Ikutin aku. Setelah kami ukur, ternyata jarak antara tandon air dan saya berjarak sekitar 5,7 meter atau 570 cm. Cara untuk menggunakan klinometer yaitu yang pertama, arahkan lubang yang udah di atas ini dengan pucuk tinggi yang tandon air tersebut. Kira-kira sudah pas, bisa dilihat di sini. Di sini terlihat sudut elevasinya yaitu 52 dan derajatnya 52 dan sudut elevasinya yaitu 128. Baik. Lanjut untuk penghitungan. Saya Geraldine Marisa. Saya dari Pengambilan Kelompok 2 ingin mengukur tiang bendera dengan alat trigonometer. Yuk simak videonya. Nah, jadi kita di sini sudah ada di tempat proses pengukuran. Sekarang kita ada di proses pengukuran jarak dari tiang bendera ke pembidik. Di sini kita akan mengukur objek kedua yaitu tinggi gedung aula. Nah, pembidik akan mengukur tinggi gedung. Jadi di sini kita akan menghitung hasil penelitian dari kelompok kami. Objek yang pertama kita akan menghitung tinggi tiang bendera. Tinggi tiang bendera adalah 65 derajat. Lalu tinggi badan pembidik sama dengan 156 cm. Jaraknya sama dengan 10 meter. Tan 65 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Tan dari 65 derajat adalah 2,14 sama dengan
Nah, jadi kan di sini sisi depannya masih belum ketemu nih. Jadi kita tulis dengan X per 10 meter. Lalu dikalikan dengan X. X sama dengan 21,4 meter. Kita tulis lagi 21,4 meter ditambah tinggi pembidik 156 cm. Jadi tinggi tiang bendera di SMKN 5 Jember adalah satu koma 4 meter ditambah 156 cm. Kita jadikan meter ya. 21,4 meter ditambah 1,56 meter. Jadi hasilnya adalah 22,96 meter. Objek yang kedua, kita akan menghitung tinggi gedung aula SMKN 5 Jember sama dengan 55 derajat. Tinggi badan pembidik sama dengan 156 cm. Jaraknya sama dengan 7,6 meter. Tan 55 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Lalu tan dari 55 derajat adalah 1,42 sama dengan, nah kan di sini sisi depannya masih belum ketemu nih, jadi kita tulis X dulu per sisi samping 7,6. Lalu kita kalikan X. X sama dengan 9,2 meter. Kita tulis lagi 9,2 meter ditambah tinggi pembidik 156 cm. Jadi tinggi gedung aula SMKN 5 Jember adalah 9,2 meter ditambah 156 cm. Kita jadikan meter ya. Sama dengan 9,2 meter ditambah 1,56 meter. Jadi hasilnya 10,58 meter. Itulah rangkaian kegiatan kita hari ini dengan mengukur menggunakan alat klinometer sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
koordinator dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penaksir tinggi tiang, bendera, dan pelam. Di sini kita akan melakukan pengukuran yang pertama, salah satunya tinggi badan. Jadi jarak tiang bendera dengan siswa adalah 150 cm. Terus yang kedua, di sini kita akan melakukan pengukuran jarak jauh. Jadi jarak pohon palem dengan siswa adalah 3,54 meter. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memasuki proses video. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarromah. Perkenalkan, nama saya Siva Novita Ekadia. Perkenalkan, nama saya Oktarina Dwi Kurnaini. Perkenalkan, nama saya Melisa Bagita Tupaila. Perkenalkan, nama saya Luputa Noviatin. Baik, langsung saja kami akan menunjukkan bagaimana cara mengukur tiang bendera atau tempat-tempat lainnya menggunakan trinometer. See you! Teman-teman, pembelajaran matematika kita kali ini lebih seru loh. Kenapa hayo? Karena kita belajar di luar ruangan. Kita disuruh mengamati tinggi tiang bendera itu tahu. Yuk ikutin kita lebih lanjut untuk mengamati dan menghitung tiang bendera. Tujuan menghitung menggunakan alat trinometer yaitu yang pertama, memahami hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Yang kedua, menghitung nilai trigonometri. Yang ketiga, menerapkan konsep trigonometri dalam memecahkan masalah geometri dan fisika. Yang keempat, mengembangkan teknik analisis dan pemecahan masalah dalam berbagai bidang, yaitu seperti teknik, fisika, dan analisis. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk mengukur sudut elevasi atau kemiringan suatu objek secara tidak langsung. Oke teman-teman semua, di sini kita akan menunjukkan bagaimana cara mengukur tinggi tiang bendera menggunakan alat trinometer. Yang pertama yaitu kita ukur jarak dari tiang bendera menuju ke arah pembidik. Nah, setelah kita ukur jarak dari tiang bendera ke arah pembidik, langkah kedua yaitu kita mengarahkan trinometer ke ujung tiang bendera. Namun harus dipaskan dulu ya ke porosnya. Di sini ditemukan sudut 45 derajat teman-teman. Pastikan benang dan pemberat tidak bergerak ya teman-teman. Karena jika benang dan pemberat ini bergerak, maka pengukurannya tidak akan efektif teman-teman. Jadi dipastikan agar tidak bergerak ya. Yang kedua, kita akan mengukur tinggi pohon palem ini menggunakan alat trinometer. Yuk kita simak caranya.
Nah, sekian video tutorial dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dengan adanya video tutorial dari kami, kita semua bisa mengerti dan memahami cara mengukur ketinggian menggunakan alat Klirometer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Iya sih dari Kelopak. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out. Hai teman-teman. Kali ini kita akan mengukur tiang bendera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Faris. Saya Muhammad Yanwar Fadia. Saya Muhammad Sandi Maulana Jabilillah. Saya Muhammad Nafil Ahmad. Saya Muhammad Lutfi. Oke, kita langsung saja ke mengukurnya. Pertama dalam mengukur menaksir tiang bendera ialah mengukur tinggi badan seorang pembiti. Apa itu? Tinggi seorang pembiti ialah 166. Untuk langkah kedua yaitu kita akan mengukur dari tiang bendera ke pembidi. Kita menggunakan jarak sekitar 10 meter. Langkah yang ketiga yaitu mengukur elevasi tiang bendera, yaitu di brosur terdapat di angka 40, yaitu cara menghitungnya dengan cara 90 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan 50 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur tinggi tiang bendera menggunakan konsep trigonometri, yaitu dengan cara memakai rumus tan. Tan 50 derajat sama dengan rumus tan itu adalah depan per samping. Tan 50 derajat ini yaitu 1,2. Depannya tidak diketahui alias X atau X. Depan X per samping. Sampingnya adalah 10 meter. Jadi X sama dengan ini dikalikan 1,2 dikalikan dengan 10 sama dengan 12 meter. Jadi depan ini yaitu 12 meter. Bagaimana cara mengetahui tingginya? Yaitu dengan cara
12 meter ditambahkan dengan pembidik ini 166 cm. Jadi tinggi tiang bendera di SMKN 5 Jember yaitu sama dengan 12 meter ditambah 166 cm. 12 meter 166 cm ini sama dengan 1,66 meter, sama dengan 13,66 meter. Langkah pertama untuk mengukur tiang listrik ialah dengan cara mengukur seorang pembidik. Pembidik tersebut setinggi 159. Yang kedua yaitu mengukur jarak antara tiang listrik dengan seorang pembidik. Langkah ketiga yaitu menentukan sudut elevasi. Pada busur tersebut terdapat angka 45, yaitu dengan cara menentukannya 90 derajat dikurangi dengan 45 derajat sama dengan 55 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara mengetahui tinggi tiang listrik menggunakan konsep trigonometri, yaitu dengan cara saya akan menggunakan rumus tan. Tannya adalah 55 derajat, sama dengan tan rumusnya adalah desa depan per samping. Tan 55 derajat sama dengan itu 1,4, sama dengan depannya tidak diketahui alias X. X per sampingnya adalah 5 meter. Kita kalikan. X sama dengan 1,4 dikali dengan 5, yaitu 7 meter. Jadi depannya yaitu 7 meter. Cara mengetahuinya tinggi tiang listrik yaitu dengan cara depannya kan yaitu 7 meter ditambah dengan pembidik ini, tinggi pembidik yaitu 159 cm, sama dengan 7 meter ditambah 159 cm ini dijadikan meter yaitu 1,59 meter. Jadi tinggi tiang listrik yaitu sama dengan ini ditambahkan 8,59 meter.
Perkenalkan, nama saya Cindy Arvina Damayanti. Nama saya Nadifa Ataya Salsabila Widodo. Saya Indi Sofia Lorenza. Saya Nanda Fajar Pemutra. Saya Muhammad Nawadir. Terima kasih, selamat menonton. Hai semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nadifa. Saya dari 10 TKJ 2. Di sini saya akan membantu kalian dan memberitahu bagaimana cara kita untuk mengukur ketinggian tiang bendera. Baik, di sini kita akan menghitung hasil pengukuran dari kelompok kami. Baik, di sini kita menggunakan rumus tan 50 derajat. Tan 50 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Tan 50 derajat hasilnya 1,2. Sisi depan masih belum diketahui, kita menggunakan simbol X. Per sisi samping yaitu 13 meter. Lalu X pindah ruas dan 1,2 dikali 13 meter. Yang hasilnya 15,6 meter. Jadi hasil pengukuran tinggi tiang bendera dari kelompok kami ialah 15,6. Kembali lagi sama aku. Jadi selain kita mengukur ketinggian tiang bendera, kita juga mengukur ketinggian tiang listrik. Yang lain sedang mengukur, di sini bisa dilihat. Hai, jadi kita udah selesai buat mengukurnya. Kita bakalan ngitung hasil-hasil dari pengukuran kita. Jadi nanti aku akan kasih tahu hasilnya di akhir. Dadah. Baik, di sini kita akan menghitung hasil pengukuran tinggi tiang listrik dari kelompok kami. Di sini kita menggunakan rumus tan 45 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Hasil tan 45 derajat hasilnya 1. Sisi depan masih belum diketahui, kita beri simbol X. Dan sisi samping ialah 6,1 meter. Lalu X pindah ruas dan 1 dikali 6,1 meter. Jadi hasil tinggi tiang listrik dari kelompok kami ialah 6,1 meter. Dan itulah video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngerti semua? Oke. Sudah lengkap data observasinya, pengamatannya? Objek 1 sudah? Objek 2? Oke. Dihitung sudah? Oke, kalau belum, nggak apa-apa. Artinya yang penting kalian sudah mendapatkan data untuk menaksir tinggi. Dan pertemuan selanjutnya silakan kalian olah data kalian, baik itu data perhitungan, menaksir, hasil menaksir tinggi, juga data dokumentasinya. Ya, kemudian yang terpenting nanti adalah kalian membuat laporan sederhana tentang apa yang sudah kalian lakukan di lapangan tadi. Jadi minimal ada 4 halaman
Minimal ada 4 halaman. Yang pertama cover, isinya identitas kalian, identitas kelompok. Yang kemudian yang kedua tujuan, alat dan bahan yang digunakan. Tujuannya sudah jelas, sama kayak yang sudah saya share. Ya, file tugas proyek matematika boleh di situ. Kemudian alat dan bahan juga sama. Terus langkah-langkah kerja yang kalian lakukan tadi atau yang kalian rekam tadi mulai awal sampai akhir itu silakan diuraikan di laporannya. Dan yang terakhir hasil pengamatan ya yang sudah kalian catat tadi itu. Jadi laporan sederhana banget dan boleh tulis tangan, boleh pakai kronik bergaris, boleh juga kalian nanti kapan ada materi mata pelajaran informatika? Hari ini. Oh, oke. Gak apa-apa nanti kalau nggak harus diketik kok, nggak wajib diketik. Karena ini laporannya masih sederhana. Tapi asesmen sumatif akhir bisa saya pastikan nanti laporan sederhana yang kalian tulis tangan itu akan diketik di mata pelajaran informatika. Sudah diajarkan Microsoft Office? Sudah ya? Nyata laporan, nyata dokumen sudah? Baik, tanyakan ke Pak Rahmat nanti. Itu, kemudian terkait dengan isi dokumennya, isi laporannya, itu nanti boleh kalian tanyakan ke Bu Ani Yusna. Ya, Bu Ani. Oke, guru bahasa Indonesia. Oke, tinggal 4 menit lagi. Ada yang ditanyakan dari laporan? Aman? Aman ya? Kemudian sebelum Pak David tutup, Pak David ini kita refleksi bagaimana what do you feel yang kalian rasakan pertemuan hari ini. Silakan kalian tahu seperti kalian di pemilu. Silakan maju satu-satu. Kita coba refleksi bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah senang atau B aja atau malah membosankan? Ya, silakan. Masih ada waktu 4 menit. Maju. Lanjut David. Yang penting satu anak satu ya. Ini sis.
next pertemuan selanjutnya hari Jumat. Kita coba bahas hasil dari kalian mengamati atau menafsir tinggi pohon, tinggi tiang bendera. Nanti siapkan masing-masing anak, masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Ya, pertemuan hari Jumat. Saya tanya dulu, di lab atau di ruang 2? Kurang yang kemarin aja dari Itu ya? Ya wes, berarti nanti sebelum saya masuk, saya WA dulu aja ya. Siapa? Balik lagi saya kesana tuh. Balik lagi ke sini. Gitu ya. Oke, siap-siap nanti hasil editing atau videonya nanti saya buatkan folder share baru. Kalau yang kemarin kan langkah-langkah membuat manometernya. Yang kedua nanti hasil pengamatan di folder yang sama, cuma beda, di link yang sama cuma beda folder. Ya, ada yang ditanyakan? Kalau belum ada silakan berkemas. Siapa membaca surah